Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada husnul khuluq, yaitu akhlak-akhlak yang mulia, dan melarang kita dari su'ul khuluq, akhlak-akhlak yang jelek. Maka ketahuilah jamaah Jumat rahimakumullah, di antara bentuk su'ul khuluq yaitu adhiyatul muslimin, mengganggu orang-orang muslim. Olehnya itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia menceritakan sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, fanada bi sautin rafi'. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil, berbicara dengan suara yang sangat tinggi, la tu'dzul muslimin, janganlah kalian mengganggu orang-orang muslim, wala tu'ayyiruhum, dan janganlah kalian mengejek mereka, wala tattabi'u auratahum, dan janganlah kalian mencari, mengungkit-ungkit aurat, kejelekan-kejelekan, kekurangan-kekurangan mereka. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim tatabba'a Allahu auratah, wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi rahli. Maka sesungguhnya siapa yang mencari-cari, mengungkit-ungkit, menyebarkan kejelekan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengungkit-ungkit kejelekannya. Dan siapa saja yang diungkit kejelekannya, dinampakkan kejelekannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti kejelekannya akan nampak walaupun dia berada di dalam rumahnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita semuanya agar jangan sampai kita mengganggu, menyakiti, menyebarkan, mencari-cari kejelekan kaum muslimin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan
untuk mengganggu kaum muslimin. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala melarang, mengharamkan sebab-sebab yang akan mengganggu ataukah sebab-sebab yang akan membuat sedih kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalatha," apabila kalian 3 orang, fala yatanajathnan duna tsalits, maka jangan sampai 2 orang berbisik-bisik tanpa mengajak orang yang ketiga. Fa inna dzalika yuhzinuh, maka sungguh hal tersebut akan membuat sedih orang yang ketiga. Maka di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa inna dzalika min adhiyatil muslim, maka sungguh hal tersebut termasuk mengganggu orang muslim. Wallahu yakrahu adal muslim, wallahu yakrahu adal mu'min. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci apabila ada seseorang yang mengganggu orang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala sangatlah memuliakan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala juga membela orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela, menolong orang-orang yang beriman. Olehnya itu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ketika dia melihat Ka'bah, dia pun mengatakan, ma'a'adhamaki, betapa muliamu, betapa mulianya kedudukanmu. Wal mu'minu a'zamu hurmatan minki, akan tetapi seorang yang beriman lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada engkau. Bayangkanlah jemaah, lihatlah bagaimana mulianya orang-orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa saja yang memusuhi, mengganggu wali-wali Allah, mengganggu orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala mengumumkan peperangan kepadanya. Siapakah yang mampu jamaah bisa bertahan apabila Allah Subhanahu wa taala telah memeranginya, maka pasti kehancuran demi kehancuran yang akan mereka dapatkan, kehancuran yang sangat banyak jika mereka mengganggu wali-wali Allah, mengganggu orang-orang yang beriman. Maka sungguh orang yang mengganggu orang-orang yang beriman merupakan sebab kebinasaan. Amalan-amalannya akan dihapuskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis, apakah kalian mengetahui siapa itu orang muflis? Maka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in mengatakan, orang yang muflis, orang yang bangkrut yang kami ketahui, yaitu orang yang tidak memiliki harta. Man laisa lahu dirham, tidak memiliki harta, tidak memiliki uang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bangkrut yang sebenar-benarnya yaitu mayati yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Siapa yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan soleh yang sangat banyak, membawa salat, membawa zakat, membawa amalan-amalan puasa, akan tetapi apa yang terjadi jamaah? Qad syatama hadza, dia telah mencaci maki seorang yang beriman, mencaci maki orang yang lain. Wa qadhafa hadza, menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, memakan harta orang lain, memukul orang yang lain, membunuh orang lain.
akhirnya kebaikan-kebaikan diberikan kepada orang yang telah dia zalimi. Namun ternyata apabila kezalimannya masih ada dalam keadaan pahalanya, kebaikannya telah habis, akhirnya dosa-dosa orang yang telah dia zalimi diberikan kepada orang yang berbuat kezaliman tersebut. Turiha finnar, akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Maka siapakah yang ingin apabila kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang lain, kemudian dia memikul dosa-dosa orang yang lain? Tentu orang yang berpikir sangatlah berhati-hati, sangatlah takut, karena amalan-amalan soleh kita merupakan perbekalan yang akan kita bawa. Begitu juga di antara kebinasaan mengganggu orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang yang mengganggu, menyakiti kaum mukminin dan mukminat, kemudian dia tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq, bagi mereka siksaan jahannam dan bagi mereka siksaan yang membakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ittaqul la'anain, berhati-hatilah, takutlah kalian dari dua jenis orang yang dilaknat. Siapakah itu jamaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim, yaitu orang yang membuang hajatnya di jalanan manusia ataukah di tempat manusia berteduh. Maka siksaan yang membakar, siksaan yang sangat pedih yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mengganggu, menyakiti orang-orang yang beriman. Falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq, bagi mereka siksaan jahannam dan bagi mereka siksaan yang membakar. Walaupun mereka memiliki kebaikan, walaupun mereka memiliki salat, puasa, sedekah, maka hal tersebut tidak bermanfaat. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Olehnya itu, datang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fulanah yuzkar yaksur, dia sesungguhnya ada seorang wanita, dia dikenal dengan banyak salatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, ghairu annaha tu'zi jiranaha bilisaniha, hanya saja dia ini sering mengganggu tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya finnar, dia di dalam neraka. Maka takutlah dari mengganggu kaum mukminin, baik mengganggu dengan lisan-lisan kita, tangan-tangan kita, melalui HP-HP kita ataupun yang lainnya. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami afdal, Islam manakah yang paling mulia? Siapakah yang paling mulia di dalam agama Islam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu muslim yang lain selamat dari gangguan lisannya dan selamat
dari gangguan tangannya. Maka sungguh keselamatan yang akan didapatkan oleh mereka-mereka yang menjaga lisannya, menjaga dirinya untuk melindungi dirinya, menjauhkan dirinya agar dia tidak mengganggu orang-orang yang beriman. Keselamatan baginya, keselamatan yang sangat banyak. Olehnya itu datang sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in dha'iftu fi ba'dil a'mal?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah nasihatmu, pendapatmu, apakah arahan yang engkau berikan kepadaku jika aku lemah melakukan sebagian amalan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Takuffu syarraka an adiyatin nas. Engkau menahan dirimu, tidak mengganggu manusia. Fa innaha shadaqatum minka ala nafsika. Karena sungguh hal tersebut merupakan sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain, wa tumitul adza anit tariqi sadaqah, menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan sedekah. Maka kita tidak menggolimi manusia, kita tidak mengganggu manusia, merupakan sedekah, sedekah yang sangat mulia. Tidak mengeluarkan harta dan tidak mengeluarkan kelelahan, hanya menahan diri kita agar kita tidak mengganggu manusia. Begitu juga menahan diri kita agar tidak mengganggu kaum mukminin merupakan sebab seseorang akan dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abu Barzah radhiyallahu anhu, dia pun mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkanlah kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "I'zilil adza an tariqil muslimin." Singkirkanlah, jauhkanlah gangguan-gangguan dari jalannya kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, keikhlasan kepada kita semuanya. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.